Kak Tia berharap semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Adik-adik, kita akan memulai ibadah persekutuan taruna kita pada minggu pagi ini. Mari Kakak Tia jemput semua bangkit berdiri dan kita akan melakukan Mars Taruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami taruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, taruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai taruna GPIB. Sungsung masa depanmu sendiri, Kristus tak menolong sejati. Taruna harapan negeri. Mari menyanyi dari Kidung Jemaat 355, Yesus Memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat maka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang di rumah kekal. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah hari Minggu persekutuan taruna pada hari ini. Tuhan, walaupun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, kami mohon Tuhan memberkati ibadah kami ini dari permulaan, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, sempurnakan doa kami yang kami bawa dalam nama anak-Mu saja Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mazmur 112 berbunyi, bahagia orang benar, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusan dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyang untuk selama-lamanya, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan pada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduk meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggentarkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita puji Tuhan dahulu dalam Kidung Jemaat 50A, bait pertama dan keempat. Sabdamu abadi.
membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan, berbicaralah bagi kami, berikan kami hikmat pengertian-Mu. Lalu ketika kami mengerti kebenaran firman-Mu, ya Tuhan, mampukan kami hidup sesuai firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 8 ayat 1-9. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu, kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Shalom adik-adik teruna yang diberkati Tuhan. Tadi kita sudah membaca bagian Alkitab di dalam kitab 2 Korintus 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Dan tema kita pada pembacaan Alkitab kali ini yaitu kehadiran yang memberi harapan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kitab 2 Korintus 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-9 ini merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan isi dari surat Rasul Paulus ini adalah Rasul Paulus mengingatkan, mendorong dan menggerakkan agar jemaat di Korintus bisa ikut serta terlibat untuk membantu saudara-saudara seiman yang berada di Yerusalem dan di Yudea yang saat itu sangat membutuhkan pertolongan. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Rasul Paulus mengajak jemaat di Korintus yang secara ekonomi mereka sangat kaya dibanding dengan jemaat yang berada di Makedonia. Di dalam ayat 2, jemaat di Makedonia, sekalipun mereka sedang dicobai dalam berbagai penderitaan, adik-adik, jemaat ini tetap bersuka cita. Meskipun mereka sangat miskin, namun dikatakan mereka kaya dalam kemurahan. Paulus juga ingin mengingatkan akan janji jemaat di Korintus untuk memberikan bantuan atau berkat yang mereka miliki bagi jemaat di Yerusalem. Paulus mengatakan bahwa pelayanan kasih merupakan kasih karunia yang dianugerahkan Allah bagi setiap orang yang percaya, termasuk jemaat yang berada di Makedonia pada saat itu. Itu dapat kita baca di dalam ayat yang pertama.
jemaat di wilayah Makedonia, yaitu Filipi, Tesalonika, dan Berea. Secara ekonomi mereka sangat miskin, bahkan melarat. Namun ketika mereka tahu bahwa ada jemaat di kota lain, yaitu Yerusalem dan Yudea, sedang menderita, mereka datang kepada Rasul Paulus. Mereka mendesak agar mereka juga bisa dilibatkan dalam memberikan bantuan kepada jemaat tersebut. Penderitaan, kemiskinan, cobaan hidup yang berat tidak dapat menghalangi umat Tuhan di Makedonia untuk menolong saudara seiman yang berada di Yerusalem. Itu terbukti dengan mereka berpartisipasi dengan sukacita melakukan pemberian kasih menurut kemampuan yang mereka miliki. Dengan rela hati, dengan penuh kasih, dengan ketulusan, mereka terlibat dalam pengumpulan dana. Bahkan dikatakan mereka memberi melampaui yang diharapkan. Itulah sebabnya adik-adik, Rasul Paulus merasa kagum dan memuji perbuatan kasih jemaat Makedonia ini. Pelayanan kasih yang mereka lakukan dalam memberi tentu saja bukan hanya materi bentuknya. Mereka juga memberi tenaga, waktu, dan diri mereka, serta segala apa yang mereka punya untuk misi kerajaan Allah. Adik-adik teruna, dasar dari pemberian jemaat Makedonia bukan karena dorongan Paulus, tetapi dorongan kasih Tuhan yang mereka terima ketika mereka mempersembahkan diri mereka kepada Allah dan memberi diri untuk membantu pelayanan orang-orang kudus dalam pelayanan Tuhan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, apa yang dapat kita contoh dari jemaat Makedonia dalam hal memberi? Di ayat yang kelima, adik-adik, salah satu yang dapat kita contoh dari jemaat Makedonia yaitu mereka memberi sepenuhnya diri mereka pertama-tama kepada Allah. Itu berarti juga bahwa seluruh hidup mereka persembahkan dalam pimpinan Allah, sehingga mereka pun terpanggil untuk melakukan panggilan Tuhan dalam pekerjaan pelayanan. Dengan sukacita, dengan rela, dan dengan ikhlas, mereka turut terlibat memberikan bantuan apa saja yang mereka dapat persembahkan seturut dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, adik-adik, kehadiran Allah dalam kehidupan orang-orang percaya di jemaat Makedonia memampukan mereka untuk melakukan pekerjaan yang baik, sehingga hidup mereka diberkati. Mereka berdaya guna di hadapan Tuhan dan sesama. Adik-adik, marilah kita mempersembahkan seluruh hidup kita pada Allah untuk dipakai seturut kehendak-Nya yang mulia. Milikilah hati yang berlimpah dengan syukur karena kasih karunia Allah yang telah menjadikan kita semua kaya dalam kemurahan untuk memberi. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang menolong kita melaksanakan tugas panggilan dalam hidup beriman kita. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar bersama, adik-adik mari kita memuji Tuhan dalam Kidung Jemaat 357, bait pertama dan bait yang keempat. Dengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan.
Kakak Layan dan adik-adik Layan yang terkasih, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami semua hingga saat ini. Ya Tuhan, kami berterima kasih juga atas firman yang telah kami dengar, agar apa yang telah kami dengar dapat menjadi sumber pedoman bagi hidup kami. Ya Tuhan, kami juga ingin mendoakan teman-teman kami dari sektor 1 hingga sektor 13 agar dimanapun kami berada dapat menjadi berkat dimanapun untuk sesama. Ya Tuhan, kami juga tidak lupa untuk mendoakan persiapan ujian akhir semester agar kami diberikan kekuatan dan kesehatan agar kami dapat mengikuti ujian akhir semester dengan penuh kelancaran, kemampuan, dan kesuksesan untuk masa depan kami yang cerah. Ya Tuhan, inilah doa kami. Tuhan Yesus berkati keluarga orang tua kami masing-masing, kiranya tetap diberikan kesehatan, kekuatan. Kami berdoa juga buat Kakak Layan, pengurus Pelkat PT, kiranya apa yang direncanakan boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari ini. Kalau kami boleh ada pada saat ini, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau kami boleh melayani saat ini. Kami, Kakak Layan dan adik Layan dari sektor pelayanan 5, 9, dan 12. Tuhan kiranya memberkati kami sekalian. Juga memberkati semua kakak Layan dari sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 13. Biar kami tetap berada di dalam kasih Tuhan, penyertaan Tuhan. Kami tetap sukacita dan damai sejahtera Tuhan tetap ada dalam hati kami masing-masing. Kami tidak lupa berdoa buat Ibu Pendeta Laurentius yang dengan setia membagi berkat buat kami di dalam pelayanan kami setiap hari Minggu, dalam persiapan kami. Memberkati Ibu di dalam pelayanannya, kesehatan yang prima Tuhan berikan kepadanya. Juga Tuhan memberkati Ibu dalam rumah tangga sebagai ibu dan sebagai istri, mencukupkan semua kebutuhan beliau. Memberkati semua para pendeta di mana saja berada. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah di masa pandemi ini, walaupun kami yang beribadah di rumah maupun mereka yang sudah beribadah lewat tatap muka, Tuhan tetap memberkati kami semuanya. Biar umat-Mu tetap setia di dalam pengiringan akan Engkau. Berdoa buat bangsa dan negara kami. Kasihani Indonesia Tuhan, memberkati Bapak Presiden dan seluruh jajarannya. Kami yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar, memberkati kami semuanya. Biarlah kami tetap aman sentosa di dalam kami beribadah di sini, di dalam pergaulan kami, dalam keadaan saat seperti ini. Kami bisa menjalaninya dengan penuh sukacita Bapa. Karena kami mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup memelihara anak-anaknya. Terima kasih Bapa di sorga, inilah kami yang bersyukur, kami yang bersyafaat saat ini. Biarlah sesuai firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam aspek kehidupan kami. Kami para pelayan dan juga adik-adik layan tetap setia di dalam melayani Tuhan dan mengikut Tuhan. Sambut dan dengar doa kami Bapa. Ampuni segala dan dosa kami yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya, kemana juga ku mengikutnya. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah boleh mengikuti ibadah hari ini. Dan sebentar lagi kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan boleh menyertai kita sekalian dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kakak Gladys tadi, itu boleh kita ingat semua, baik sebagai adik-adik layan maupun sebagai kakak-kakak layan. Bagaimana contoh teladan yang disampaikan lewat firman Tuhan, Jemaat Makedonia sudah boleh menjadi motivasi untuk bisa berbagi kasih dimanapun kita berada. Apapun yang ada pada kita, itu merupakan bentuk kasih karunia yang Tuhan berikan, agar kita pun boleh menjadi saluran berkat bagi sesama yang sangat memerlukan yang berada di sekitar kita. Dalam kesempatan ini, Kakak Layan mau menyampaikan banyak terima kasih kepada kakak-kakak dan adik-adik layan yang dari sektor pelayanan 5, sektor pelayanan 9 dan sektor pelayanan 12 yang bersama-sama sudah melaksanakan pelayanan bersama di ibadah hari Minggu pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Pendeta Sarce Lorentus sebagai motivator bagi kami sebagai kakak layan dalam hal mempersiapkan diri untuk menyampaikan firman di hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan, sehingga hari-hari ke depan kita bisa bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Demikian ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu.